Perkenalkan, biasa kalau pertama kali kita harus kenalan dulu. Nama saya Gusti Agung Wijoyo. Saya asli arek Surabaya, bukan orang Bali. Ya, cuma namanya aja diimport dari Bali. Karena saya ngasih nama, dia seneng banget sama Bali. But anyway, kita ngomong tentang Yesus, bukan tentang saya. Amin. Kita akan belajar sama-sama. Tadi pagi saya mengajar tentang iman, tentang what faith can do, apa yang dapat dilakukan oleh iman. Tapi untuk ibadah yang kedua ini saya ingin mengajar tentang satu tema, yaitu plot twist. Get ready for a plot twist. Bersiaplah untuk plot twistnya Tuhan. Apa itu plot twist? Kalau saudara senang nonton film, biasanya saudara akan tahu istilah plot twist. Plot twist ini adalah satu alur dan jalan cerita yang berbalik sepenuhnya dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita percaya terjadi, dari apa yang kita pikir akan terjadi. Biasanya sutradara kalau membuat satu plot twist itu nggak ketara awalnya. Kita akan melihat orang yang seakan-akan dari awalnya itu jengkelin, kelihatannya jahat, kelihatannya bengis, kelihatannya cuek. Tapi pada akhirnya ternyata justru dia tokoh utama yang menolong, yang menjadi orang baiknya. Sebaliknya ada orang-orang tertentu yang di film kita pikir dia tuh baik banget, penuh kasih, murah hati, panjang sabar. Ternyata dia blasteran, setengah Indo setengah setan. Ya kan? Dan dia yang akhirnya jadi pengkhianat pada akhirnya. Nah itu biasanya sutradara itu pinter. Kalau dia mau buat satu plot twist itu, dia menggiring cara kita berpikir demikian rupa. Sampai pada akhirnya mungkin 10-15 menit sebelum film itu berakhir, akan terjadi perubahan yang drastis yang membuat kita kaget, kagum, tertegun. Dan mungkin kita bilang, wah ternyata ini penjahatnya. Oh ternyata dia baik toh. Oh ternyata maksudnya dari tadi itu ini. Jadi tidak terduga. Bukankah sering demikian Tuhan melakukan karya dan pekerjaannya dalam hidup kita? Tidak terduga. Awalnya kita curiga, kita kecewa, kita bandingkan dengan orang lain. Kayaknya jalan cerita kita kok gak pernah baik begitu loh kan. Udah kepleset, jatuh, tertimpa tangga, gentengnya roboh. Kayaknya bertubi-tubi. Kayaknya udah hopeless, kayaknya sudah helpless. Orang akan datang ngomong pada kita, udahlah kamu udahlah. Terima aja lah, mungkin udah kutuk dari orang tuamu. Mungkin memang kamu ditentukan untuk gagal. Setan ngomong sama kita, oh kamu gak mungkin ketolong. Jangan pun manusia, Tuhan aja udah gak bisa tolong kamu. Kayaknya kita sudah berakhir jalan cerita hidup kita. Saya mau beritakan satu kabar baik hari ini. Dia jagonya plot twist. Amin. Pada akhirnya engkau akan terkagum, engkau akan tertegun. Dan apa yang tidak pernah timbul dari hatimu, tidak pernah engkau dengar, tidak engkau pernah lihat sebelumnya, itu semua yang dia sediakan buat kita. Bahkan lebih dari apa yang kita pernah doakan dan pikirkan, dia sediakan buat kita. Amin. Itu Tuhan kita. Makanya dalam perjalanan iman kita, jangan suka curiga sama Tuhan. Kalau hari ini kau sedang bergumul dahsyat, bergumul berat, artinya kita punya iman, kita percaya pemulihannya juga akan besar. Kalau hidupmu pergumulannya cuma setengah-setengah, pergumulannya cuma biasa-biasa, hadiahnya kipas angin saudara. Ya kan? Tapi kalau pergumulanmu dahsyat, engkau pikir kok aduh berat banget ya hidupmu. Enggak, itu Tuhan sedang mempersiapkan kau. Tuhan tahu kalau musuhmu Goliat, pasti akan ada Daud di dalammu. Amin. Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu akhir cerita hidupmu. Engkau tidak ditentukan untuk kalah. Karena jelas saya selalu pegang janji Tuhan bilang begini, bahwa dia tidak akan mengizinkan pencobaan itu datang lebih dari kekuatan kita. Jadi kalau misalnya dalam pergumulan saya merasa nggak mampu, berarti saya belum mengerahkan semua kemampuan dan kekuatan saya. Saya belum sungguh-sungguh. Tapi kalau saya mau sungguh-sungguh, saya mau mengerahkan semua kekuatan saya, bagaimana Pak mengerahkan kekuatan kita di dalam iman? Dimulai dengan mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur dengan apa yang kita sudah miliki dan terima, di situ kekuatan kita akan bangkit. Mengucap syukur membuat kita menerima, membuat kita berserah, membuat kita tetap punya gairah mengikuti Tuhan. Saudara, saya percaya satu cerita yang belum selesai terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada kekalahan, pasti ada kemenangan di hari depanmu. Mungkin hari ini ada yang sakit, mungkin hari ini ada pintu yang tertutup, itu belum selesai.
Kalau pintu satu tertutup artinya itu bukan pintumu. Kalau sudah waktunya itu adalah pintumu, dia pasti buka. Kelihatannya engkau jatuh, tapi semestinya pada saat orang Kristen itu turun, dia itu bukan sedang terpuruk. Orang Kristen pada saat dia terpuruk, sebenarnya dia sedang naik. Ini bedanya hukum Tuhan dengan hukum dunia. Kalau hukum dunia, kamu jatuh ya kamu ke bawah. Kalau Tuhan bilang, kalau dunia bilang kamu mau naik, ya kamu naik, jangan turun. Naik bila perlu sikut kanan, sikut kiri, bila perlu ambil jalan pintas, pokoknya kamu naik. Tapi kalau firman Tuhan katakan, barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. The way up is down. Kalau orang dunia bilang, sudah nggak ketolong, mati kamu. Kalau sudah mati ya selesai. Tapi Tuhan bilang apa? Jika biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan tumbuh dan berbuah banyak. Jadi biji itu akan jatuh ke tanah dulu, tanam, bukan dikubur, ditanam, baru dia akan bertumbuh menjadi banyak buah. The way to live is to die. Karena Yesus mati, kita hidup. Jadi jalan Tuhan itu berbeda. Kalau orang dunia ngajar, kamu mau dapat banyak, ya kamu cari banyak. Kamu serakah, kamu kikir, kamu hitungan, kumpulkan banyak. Supaya kamu dapat banyak. Kalau firman Tuhan katakan, the way to get is to give. Untuk mendapatkan, kamu harus memberi. Kamu harus menabur. Itu hukum yang berbeda yang kita harus tahu. Makanya kalau jalan ceritamu hari ini, belum memuaskan, belum seperti apa yang kau harapkan. Artinya belum selesai. Kita ada kekuatan di dalam kita yang Tuhan sudah perhitungkan. Dia tidak akan berikan satu pencobaan lebih dari kekuatan kita. Dan dia bukan Tuhan yang suka ngerjain kita. Suatu saat, pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, disertai dengan 10 tulah, 10 mujizat. Itu besar sekali. Dari yang bukan siapa-siapa, Musa gak percaya diri. Musa disuruh menuntun 2 juta lebih orang Israel keluar. Dan bukan cuma menuntun keluar, dia harus berhadapan dengan Firaun. Pada saat itu dia pemimpin superpower, pemimpin yang besar. Seperti hari ini mungkin presiden USA atau presiden China. Gak mungkin dong seorang Musa melawan pemimpin negara yang begitu besar. Tapi Tuhan bilang bisa aku akan menyertai. Dan kita tahu cerita itu. Dia disertai dengan 10 tulah. Dan keluarlah bangsa Israel diizinkan keluar oleh Firaun. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pasti bangsa Israel imannya bangkit. Pasti bangsa Israel satu dengan yang lain ngomong, iya ya kita kok ngeraguin Tuhan, ternyata benar ya. Tuhan mampu loh, dia kasih 10 tulah, dia dahsyat. Wah saksi, mungkin saudara sudah saksi di atas mimbar. Saudara saksi di sel grup saudara. Saudara saksi di arisan ketemu teman kerjamu dan seterusnya engkau sedang bersaksi. Tapi baru gak lama kau dilepas. Baru gak lama kau terima mujizat yang dahsyat, yang besar dan kau sudah bersaksi. Dikatakan dalam Keluaran 14, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bagaimana dia mengeraskan hati Firaun? Dia mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun berubah pikiran dari melepas bangsa Israel, kembali mengejar bangsa Israel. Kita mah gampang. Kalau ngeledekin Israel kita bilang, oh itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka komplain. Lu sih gak di posisi mereka, ya kan? Kalau saudara di posisi mereka, baru dilepas, baru disertai 10 tulah, lihat ke belakang, dikejar dengan full force, dengan kemampuan penuh. Pasukan Firaun mengejar mereka. Dan belum selesai itu, mereka maju ke depan, yang mereka lihat bukan jalan keluar, bukan jalan untuk bersembunyi, tapi laut merah yang begitu besar yang gak mungkin mereka seberangi. Di depan masalah besar yang tidak mungkin, di belakang musuh yang besar yang tidak mungkin, mereka di sandwich di tengah-tengah, di press di tengah-tengah. Sehingga mereka ngomong sama Musa, memang gak cukup kuburan di Mesir, kamu harus bawa kita keluar untuk mati di tengah-tengah padang gurun. Memang gak ada makanan, memang kurang apa Musa sampai kamu bawa keluar kita. Mungkin pikir mereka Tuhan sedang ngeprank mereka. Saya mau kasih saudara berita baik hari ini. Kalau posisimu saat ini seperti bangsa Israel,
baru saja dipulihkan, baru saja dapat berita baik. Terus tiba-tiba berita yang lebih buruk, berita yang lebih gak menyenangkan, masalah yang lebih besar datang. Itu engkau sedang tidak diprank oleh Tuhan. Orang Amerika bilang jinx it. Atau kamu belum sudah ngomong sehingga dicuri iblis. Jadi gak jadi, enggak. Iblis gak bisa curi berkat Tuhan. Kalau engkau mimpi, ngomong terus mimpimu. Ceritakan mimpimu. Oh Yusuf Pak masuk sumur. Nggak peduli, masuk sumur itu cerita nggak cerita dia memang harus masuk sumur. Cerita nggak cerita dia memang harus dijual. Tapi yang pasti Yusuf menjadi Perdana Menteri. Kalau engkau punya mimpi, ceritakan, nggak usah takut dicuri oleh iblis. Karena pada akhirnya kejadian yang Tuhan tentukan dalam hidupmu pasti digenapi. Setuju, katakan amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, mereka dikejar. Tapi Tuhan berfirman melalui Musa dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Musa berkata kepada umat itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Sebab penyakitmu yang kamu lihat hari ini, sebab masalah keluargamu yang kamu lihat hari ini, hutangmu yang kamu lihat hari ini, semua pergumulan yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi. Jadi tujuan Tuhan bukan ngeprank bangsa Israel, bukan ngerjain bangsa Israel. Tapi tujuan Tuhan semestinya yang pada saat itu belum dipahami adalah apa? Tuhan mau menuntaskan mujizatnya. Tuhan mau menuntaskan pemulihannya. Kalau Israel cuma keluar dari Mesir, Fir'aun masih ada, pasukannya masih ada. Suatu saat dikejar, bisa ketemu. Saat bangsa Israel lelah, bisa diserang. Lengah, bisa dibunuh. Tapi Tuhan bilang enggak. Aku enggak akan melepaskan kamu saja. Tapi aku akan melepaskan kamu selama-lamanya secara tuntas. Sehingga kamu tidak melihat orang Mesir untuk selama-lamanya lagi. Dengan cara apa? Ya, caranya menakutkan mungkin. Dengan cara apa? Cara yang membuat kita takut, gentar mungkin. Tapi kalau kita percaya Tuhan memberikan masalah, dia juga yang akan menyediakan jalan keluar. Jadi jangan pernah takut. Musa mengangkat tongkat. Dia memukul laut itu. Laut terbelah menjadi dua. Kita tahu cerita selanjutnya. Mereka menyeberang sampai ke depan, sampai ke seberang. Pada saat pasukan Fir'aun menyusul, mereka semua dipendam di dalam laut. Mereka tenggelam di dalam laut. Baru saat itu Tuhan bilang, selesai. Mujizatku selesai. Tidak ada lagi yang bisa mengejarmu. Seumur hidupmu kamu gak akan bangkrut lagi. Gak akan ngutang lagi. Gak akan sakit lagi. Rumah tanggamu gak akan berantakan lagi. Anak-anakmu gak akan berontak lagi. Orang tuamu akan dipulihkan. Semua apa yang kamu pergumulkan hari ini tidak akan kamu lihat selama-lamanya. Itu cara Tuhan kerja. Tapi dengan cara yang kadang dan seringkali mengerikan. Karena apa? It's a plot twist. Alur cerita yang berbalik total. Maka itu kalau alur ceritamu hari ini tidak sesuai dengan apa yang kau kehendaki, percaya saja. Jalan setia, jalan terus setia, jalan terus setia. Kok lama ya Tuhan? Udah jangan dihitung. Aduh Tuhan, hidupku kok kayak begini ya. Tidak melebihi kekuatanmu. Tetap mengucap syukur karena tepat dan indah pada waktunya. Dia akan menyatakan hidupmu akan berubah total. Dan pada saat itu dikatakan apa? Jika keadaanmu dipulihkan seperti Sion, maka engkau akan dibuat seperti orang yang sedang bermimpi. Sudah tahu orang mimpi? Mimpi itu tidak ada batasnya. Kita nggak bisa terbang, tapi di mimpi kita bisa terbang. Ya kan? Kita nggak bisa vacation keliling Eropa, tapi kita bisa mimpi vacation keliling Eropa. Kita nggak bisa mimpi memiliki sesuatu. Kita nggak bisa kenyataan memiliki sesuatu, tapi kita bisa mimpi memiliki sesuatu. Artinya apa? Mimpi itu tidak terbatas. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu sedang bermimpi, tapi Tuhan bilang apa? Seperti orang yang bermimpi. Artinya apa? Engkau akan mendapat segala sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Maka itu ketika orang dipulihkan Tuhan, engkau akan sering dengar orang begini, aku nggak mimpi loh. Aku nggak mimpi Tuhan berkati aku. Aku nggak mimpi Tuhan pulihkan aku. Aku nggak mimpi Tuhan akan angkat aku.
Yes, karena janji firman-Nya, ketika engkau dipulihkan, keadaanmu seperti orang yang bermimpi. Dan engkau tidak bermimpi, semua akan kau terima indah pada waktunya. Setuju, katakan amin. Haleluya. Untuk itu kita harus punya iman yang benar. Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, suatu saat nanti akan menjadi kemenanganmu. Itu plot twist. Apa yang menjadi kekuranganmu hari ini, kelaparanmu hari ini, nanti suatu saat akan menjadi makananmu yang berlimpah. Apa yang menjadi kekuranganmu hari ini, engkau diremehkan orang, suatu saat engkau akan dipuji dan ditinggikan orang. Kalau hari ini engkau tidak dianggap oleh orang lain, suatu saat nanti orang akan melihat, orang ini sangat talented, orang ini sangat dibutuhkan. Mungkin hari ini engkau kekurangan, selalu mau beli ini gak cukup, mau ini bayar ini gak bisa. Tapi suatu saat engkau bukan cuma hanya cukup, tapi engkau akan memberkati banyak orang. Itu caranya Tuhan kerja. Dia gak pernah kerja setengah-setengah. Mari kita lihat di dalam satu cerita yang terjadi. Di dalam 2 Raja-Raja 6, mulai ayat yang ke-25. Saudara nanti baca di rumah, itu satu kisah yang bagus sekali. Terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Pada saat itu orang-orang Aram mengepung Samaria. Orang-orang Israel ada di dalam tembok Samaria dikepung. Bangsa Aram adalah bangsa yang kuat. Mereka bisa menyerang dan langsung berhadapan dan Israel kalah pasti. Tapi Aram bilang begini, kita gak usah serang, daripada serang nanti pasti ada yang mati. Dikepung aja orang Israel pasti gak berani keluar. Nanti lama-lama mati-mati sendiri di dalam, kalau semua persediaannya habis pasti juga mati. Karena zaman dulu semua persediaan harus dikulak di luar tembok. Untuk persediaan mungkin hanya beberapa minggu. Jadi saya yakin mereka ngepungnya paling beberapa bulan. Sampai akhirnya terjadi benar-benar kelaparan yang hebat karena orang Israel tidak bisa keluar tembok. Hingga apa? Hingga sebuah kepala keledai terjual seharga 80 keping perak. Kepalanya keledai. Badannya sudah ada, cuman kepalanya. Kepalanya itu enggak banyak daging. 80 keping perak itu sama dengan bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga orang Israel selama bertahun-tahun makan dengan kenyang. Itu hanya bisa membeli satu kepala keledai. Saking terbatasnya bahan makanan. Bahkan bukan terbatas lagi, saking gak ada lagi bahan makanan. Sampai 1/4 kap kotoran merpati dijual seharga 5 keping perak. Gak lama setelah itu raja berjalan di atas balkon istana. Lalu ada satu wanita berteriak. Raja tanya, kenapa kamu berteriak? Tolong saya raja. Kalau Tuhan pun gak bisa tolong, apalagi aku. Maksud raja begini, kita ini sudah gak tertolong. Kita ini sudah terlalu dalam masalahnya. Tinggal nunggu mati aja. Gak ada jalan keluar. Saudara ingat, kadangkala Tuhan izinkan kita di dalam posisi yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kenapa? Supaya pada saat kita ditolong, semua orang termasuk kita tahu itu adalah Tuhan. Kalau engkau cuma sakit panu dan sembuh, semua orang tahu engkau bisa beli kalpanak. Tapi kalau engkau sakit kanker, engkau divonis dokter dan tidak ada pertolongan, tapi terjadi pemulihan dan kesembuhan, maka semua orang tahu itu adalah faktor X. Sebagian orang percaya itu adalah mujizat dari Tuhan. Sebagian orang ateis percaya bahwa itu tidak bisa di-explain apa. Tapi saya bisa explain, itu adalah mujizat dari Tuhan. Saudara, pada saat itu raja tanya, kenapa sih masalahmu? Wanita ini bilang, kemarin kami punya perjanjian dengan seorang wanita lain. Kami mau makan anak kami berdua. Tapi kemarin dia makan anak saya. Dia janji hari ini anaknya yang dimakan. Tapi hari ini ketika kami mau makan anaknya, dia tidak memberikan anaknya dan malah menyembunyikan anaknya. Saudara, raja mendengar itu nangis, terkoyak bajunya. Dia tersungkur, dia meratap dengan Tuhan. Mungkin dia ngomong, Tuhan, seginikah Tuhan nasib bangsa Israel? Seginikah Tuhan nasib umat pilihan-Mu? Sudah selesaikah kami Tuhan? Mungkin dia ngomong sama Tuhan, di mana keadilan, di mana pertolongan-Mu? Seperti pemazmur pernah berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Saudara, saya nggak tahu saudara pernah nggak? Saya beberapa kali mengalami hal seperti ini. Saya berdoa, saya nggak bisa mandang gunung karena di Jakarta nggak ada gunung, cuma gedung-gedung dan mobil-mobil macet. Tetapi saya memandang ya sekeliling saya. Artinya apa? Pandangan kosong. Hanya dengan iman.
Hanya dengan pengharapan. Saya tanya, Tuhan, di mana pertolonganmu, di mana pembelaanmu, di mana keadilanmu? Saya pernah berdoa seperti itu. Saudara, mungkin saudara pikir sadis banget ya anak sendiri dimakan. Kalau orang normal sadis, tapi pada saat mereka ini, mereka sudah kelaparan, kehilangan, sudah lama tidak makan, sehingga nutrisi semua sudah nggak ada, jadi otaknya udah nggak waras. Jadi anak pun dimakan. But anyway, kita nggak sedang ngomong tentang sadis nggak sadisnya. Kita sedang ngomong keadaan mereka yang begitu parah. Engkau hari ini nggak mikir mau makan apa. Yang kau pikir justru diet, kebanyakan makan. Ya kan? Tadi Pak Budi cerita, pergi ke dokter diet aja bayar sekali visit berapa Pak? 20 juta lebih. Ya kan, orang mau diet aja bayarnya mahal saudara. Ini mau makan nggak bisa. Jadi hari ini kalau engkau mau komplain, ingat waktu bangsa Israel dikepung oleh orang Aram di dalam 2 Raja-Raja 6 ini. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu, di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama, Tuhan memberikan firman kepada Elisa. Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira pada waktu seperti ini, 1 suka tepung yang terbaik akan terjual senilai 1 shikal. 1 sukat tepung yang terbaik akan dijual 1 shikal. 2 sukat jelai akan berharga 1 shikal di pintu gerbang Samaria. Jual murah itu satu hal. Tapi apa yang bisa dijual, itulah masalah sebenarnya. Gak ada bahan makanan. Apa yang mau dijual? Gak ada bisa dijual. Tapi ada perwira ketiga yaitu ajudan kepercayaan raja. Namanya bukan Teddy. Ya, saudara, dia ngomong sama Elisa, baru nangkep ya Mayor Teddy. Saudara, dia ngomong sama Elisa si perwira ini, kepercayaan raja ini. Dia bilang, sekalipun Tuhan nolong, lihatlah, bahkan seandainya Tuhan membuka tingkap langit, hal itu gak bakal terjadi besok. Segitunya masalah yang mereka alami. Segitu hancurnya masalah yang kau alami hari ini. Terpuruknya sebesar apapun, sampai dibilang Tuhan aja gak bisa nolong. Tapi Elisa ngomong begini, lihat besok, hal itu akan terjadi, kamu akan lihat dengan mata kepalamu sendiri, tapi kamu tidak akan makan daripadanya. Berhati-hatilah. Dulu saya pernah dalam posisi seperti saudara mungkin, duduk dan mendengar orang bersaksi. Saya ini orang yang selalu mengandalkan logika. Saya selalu berpikir, gak mungkin lah ada mujizat segampang itu. Kayak Tuhan membalikkan telapak tangan, gak mungkin lah. Semua itu proses bertahun-tahun. Gak mungkin lah itu pasti dibesar-besarkan. Gak mungkin lah itu kan pendeta yang ngomong. Saya pernah di posisi seperti itu, sinis, skeptik. Tapi setelah saya melayani Tuhan dan saya mengikuti Tuhan, ternyata dia bukan hanya bisa, tapi dia sangat bisa membalikan mujizat seperti membalikan telapak tangan. Hanya dalam sekejap hidupmu akan berubah total. Hanya 1 telepon yang kau angkat mungkin masa depanmu berubah. Hanya 1 pertemuan yang tidak sengaja di coffee shop, masa depanmu berubah. Hanya 1 pertemuan yang gak sengaja mungkin di mall, di tempat parkir, masa depanmu berubah. Yes, Tuhan bisa lakukan itu dan dia sangat bisa. Saudara, setelah itu ada 4 orang kusta lagi kongko-kongko di depan gerbang istana. Ini orang kusta lebih stres lagi. Karena apa? Karena dia nggak boleh di dalam, dia disuruh keluar. Pada saat itu orang kusta diasingkan karena nggak bisa disembuhkan kalau nular, ya kan? Jadi 4 orang kusta ini ngobrol. Kita ini mau ngapain? Kita di sini terus kepanasan, kita kelaparan, sebentar lagi kita mati. Kita mau masuk nggak diterima. Tapi kalau diterima pun di dalam juga nggak ada makanan. Satu-satunya kita ke perkemahan orang Aram, mungkin temannya ngomong, ngawur lu, kita ke sana ya pasti dibunuh. Tapi setidaknya mereka punya makanan. Di dalam mati, di sini mati, di situ mati. Di dalam lapar, di sini lapar dan kepanasan. Di situ kita at least mungkin bisa makan, ya kan? Jadi makan dulu kenyang baru mati, nggak apa-apa. At least makannya matinya nggak kelaparan, ya kan? Iseng mereka 4 orang datang ke perkemahan orang Aram. Saudara, apa yang terjadi? Mereka kaget sekali. Mereka melihat perkemahan itu kosong. Tidak ada satupun pasukan Aram yang ada di situ. Yang ada keledai, kuda, bahan makanan, emas, perak, baju, semua senjata tercecer-cecer.
Dan mereka lihat kemana orang Aram, mereka nggak peduli, yang penting kosong. Mereka nggak berpolitik, mereka nggak mikir panjang, mereka cuma lapar. Mereka makan sepuas-puasnya, orang Aram nggak ada yang datang. Mereka sudah kenyang, mereka lihat kanan kiri ada emas, ada perak. Mereka ringkus semua, mereka ambil, mereka sembunyikan. Mereka ambil satu persatu sampai mereka kelelahan. Akhirnya mereka mulai sadar, oh teman-teman saudara-saudara kita di dalam tembok Samaria itu juga kelaparan. Kalau kita nggak ngasih tahu mereka, kita berdosa. Maka berbaik hatilah keempat orang kusta yang diasingkan ini kembali ke tembok Samaria. Ngomong sama penjaga, ngomong sama raja, bahwa perkemahan orang Aram itu sedang kosong. Kalau mau makan, kalau mau menjara, keluar sekarang. Tapi mereka tidak percaya, tentunya raja nggak percaya. Pikir jebakan Batman kan, keluar terus dibunuh. Akhirnya raja melepaskan 5 ekor kuda. Raja melepaskan beberapa orang pengintai untuk melihat. Dan benar setelah diintai dan dilihat, bukan hanya perkemahannya kosong. Tapi sepanjang jalan, ternyata pasukan Aram itu lari tanpa persiapan. Lari karena ketakutan. Sampai semuanya tercecer di jalan. Akhirnya mereka pastikan memang tidak ada orang. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat orang Israel sedang kelaparan berat. Pada saat Elisa menyampaikan firman Tuhan, jangan takut bahwa besok Tuhan pasti menolong. Di saat yang sama yang orang Israel tidak lihat di luar tembok, Tuhan sedang berperang bagi mereka. Tuhan sedang berperang mengusir bangsa Aram. Hanya dengan bunyi-bunyian kereta kuda. Bangsa Aram gak lihat saudara. Bangsa Aram cuma mendengar. Bangsa Arab satu dengan yang lain ngomong, ini Raja Israel pasti menyewa raja-raja lain untuk menyerang kami. Karena suaranya terlalu besar gemuruhnya. Ini pasti banyak. Kalau kita lawan kita mati. Mendingan kita nyerah dan kita lari. Padahal gak ada. Cuman bunyi-bunyian. Cuman malaikat Tuhan. Mungkin saudara hari ini menuntut bukti yang kelihatan. Menuntut bukti yang kelihatan. Oh Tuhan kalau kerja selalu yang gak kelihatan. Tapi pada akhirnya kalau itu sudah terjadi. Engkau akan melihat. Engkau berproses seperti Daud. Tidak dilihat oleh orang di padang rumput. 2, 3 domba dia gembalakan, tidak ada orang yang lihat. Tapi dia membunuh singa dan beruang, tidak ada orang yang lihat. Tapi pada saat dia menjatuhkan Goliat, semua mata melihat. Hari ini bergumullah di dalam kesendirian bersama dengan Tuhan. Jangan bergumul di sosial media, diumbar-umbar masalahmu, ya kan diceritakan seluruh dunia. Kalau engkau orang yang paling malang, engkau orang yang paling marah, engkau orang yang paling tersinggung, percuma mereka nggak bisa apa-apa. Bergumulah sendiri bersama dengan Tuhan. Tetap menyembah, tetap berdoa. Nanti kalau Tuhan menolongmu, tiba-tiba saja orang semua akan melihat. Orang ini sedang diberkati Tuhan. Karena dulu aku lihat dia tidak demikian. Saudara, setelah itu mereka rame-rame keluar. Keluar dan ternyata memang tidak ada orang Aram. Mereka makan dengan kenyang. Tapi perwira raja yang tidak percaya itu, ketika gerbang dibuka, diterobol oleh orang-orang itu lari. Dia terinjak-injak. Sebelum dia mati, dia masih sempat melihat bahwa seikat gandum yang terbaik dijual 1 shikal, 2 ikat jelai dijual 1 shikal di gerbang Samaria. Kau mau percaya dan tidak percaya, firman Tuhan pasti digenapi. Tapi kalau engkau tidak percaya, engkau tidak akan menikmatinya. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan menikmati. Engkau percaya dan tidak percaya tidak bisa merubah perbuatan Tuhan. Engkau mau mengejek, engkau mau memuji, dia tetap Tuhan yang luar biasa. Jadi lebih baik saudara kita percaya dan kita menyembah daripada kita tidak percaya. Amin. Dan setelah itu mereka makan dengan puas. Itulah saya mau katakan. Saya nggak tahu pergumulan saudara hari ini apa. Tapi suatu saat nanti pergumulanmu yang kau gumulkan hari ini bukan lagi pergumulan, tapi menjadi kelebihanmu. Kalau hari ini engkau pergumulanmu sakit, engkau minta disembuhkan. Saya mau katakan, Tuhan gak akan hanya menyembuhkan penyakitmu yang sekarang. Karena Tuhan itu kalau kerja dia all the way. Tapi dia akan membuat engkau tidak akan pernah sakit lagi. Saudara dulu sebelum saya ikut Tuhan di tahun 93 ke bawah. Saudara SMP terus sampai mulai SD saya punya alergi yang akut. Saya punya sinusitis, saya punya asma. Sampai ini hidung saya sampai dibakar berkali-kali di THT, dimasukkan itu kayak gunting itu dikasihin kapas, dikasih obat, dimasukkan ke sini, aduh sakit dan tidak nyaman berkali-kali.
Dan di ronsen di sini ada lendir dan seterusnya. Kalau kena debu dikit, kurang istirahat dikit, kena obat-obat anti sakit sedikit, analgesik, langsung saya bengkak-bengkak semua. Mata saya tinggal satu garis. Ini kebal, bengkak semua, biduran. Itu penyakit saya. Semua kayaknya. Kena dikit sakit. Kena apa sakit. Saking saya bersahabatnya dengan penyakit sampai saya nggak tahu lagi kalau saya itu penyakitnya banyak. Saking sudah terbiasanya. Singkat cerita, saya kenal Tuhan tahun 93, 94 saya dibaptis. Dan saya nggak pernah berdoa minta kesembuhan atau apa. Karena saya pikir ya sudahlah, ya memang saya begini. Kalau saya jadi Kristen ya memang saya mau jadi Kristen aja. Saya bukan jadi Kristen kepingin saya disembuhkan. But meanwhile saya mengikut Tuhan, saya bisnis, saya mulai pelayanan dan seterusnya. Tanpa saya sadar, saya kok nggak pernah kambuh penyakit saya. Alergi saya nggak pernah kambuh. Dan terus saudara sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai kemarin COVID. Saya sudah nggak tahu berapa kali kena COVID, Pak. Ya kan karena istri saya itu selalu membawa virus COVID ke rumah. Karena dia yang kerjanya kan di hotel, dia apa kan. Jadi dia keluar, saya tahunya COVID apa? Satu rumah kena COVID. Ya kan? Ya kalau sudah satu rumah kena COVID, nah saya nggak pernah pisah. Saya selalu tidur satu ranjang, saya selalu cium istri saya, COVID nggak COVID. Jadi saya nggak perlu dites, pasti COVID. Tapi kalau saya dites, saya nggak bisa masuk mall dong. Iya kan? Ya udah saya nggak tes, tapi saya pakai masker kok. Iya kan? Nah sampai segitunya, saya nggak pernah tahu saya sakit apa enggak. Karena saya nggak pernah merasa saya sakit. Dan puji Tuhan, bukan bragging, bukan menyombongkan diri. Tapi karena semua itu karunia Tuhan, sampai hari ini. Mereka mau sakit, mau flu, mau apa, saudara di rumah, mau batuk, mau apa. Dekat saya, cium saya. Satu rumah ketularan dan saling menular. Cuma saya nggak sakit. Saya mau katakan, apapun penyakitmu hari ini, bukan cuma Tuhan menyembuhkan, tapi selama-lamanya penyakit tidak akan menjamamu lagi. Kalau hari ini engkau utang, engkau berhutang, engkau Tuhan bayar hutangku. Oh percaya saya, bukan cuma hutangmu yang dibayar, tapi selama-lamanya engkau tidak akan berhutang, tapi engkau akan memiutangi orang. Amin. Kalau hari ini engkau bergumul, waduh pasanganku ini jengkelin banget Tuhan. Aduh gimana ya punya pasangan kayak gini, kayaknya salah kawin deh Tuhan. Kawinnya asli, dapatnya blasteran, setengah Indo setengah setan. Ya kan, ini gimana Tuhan? Tapi kalau engkau berdoa, Tuhan gak akan cuma pulihkan dia, tapi Tuhan pulihkan engkau. Tuhan akan pulihkan pernikahanmu. Bahkan pernikahanmu akan jauh lebih indah pada saat engkau honeymoon. Amin. Dan itu akan selama-lamanya Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan pulihkan, dia gak pulihkan setengah-setengah. Dia akan pulihkan selama-lamanya. Karena Tuhan selalu berbicara long term. Itu plot twist dari Tuhan. Dia adalah sutradara yang luar biasa. Dia adalah sutradara yang benar-benar genius. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Firman Tuhan. Sebab sebagaimana tingginya langit dari bumi. Demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Begitu juga rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Tuhan itu tidak mengendalikan kita. Tapi dia mengendalikan waktu dan keadaan. Untuk itu, pilihlah untuk percaya dan jadi bijak dalam setiap tingkah laku kita. Dia tidak kendalikan kita. Kita punya kehendak bebas, mau ngapain, mau percaya, mau nggak percaya, mau marah, mau percaya. Tuhan nggak kendalikan kita. Tapi dia kendalikan waktu dan keadaan, semua dia kendalikan. Jadi kalau kita tetap percaya, dengan kehendak bebas kita memilih tetap percaya. Dengan kehendak bebas kita memilih untuk tetap melayani, tetap setia. Maka kita akan jalan otomatis di dalam rencananya yang luar biasa. Saudara Tuhan bilang begini, tadi di dalam Exodus 14:14, aku akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Artinya bukan berarti kita suruh diam terus dia yang perang, bukan. Artinya memang kalau engkau sudah gak bisa apa-apa, ya kerjakan apa yang kau bisa saja. Yang kau gak bisa kerjakan, dia yang kerjakan dan berperang bagi kita. Suatu saat 6 tahun yang lalu Tuhan berikan saya seorang anak laki-laki, anak saya yang ketiga. Biasanya kalau orang dikasih anak, orang nunggu anak lama begitu ya kan. Dapat anak, seneng begitu ya. Tapi kalau sudah anak 2, dikasih anak yang ketiga dan kita gak berharap, kita kaget. Karena yang kita pikirkan bukan senengnya dulu, kita pikirnya apa? Uang pangkal sekolahnya dulu. Susunya dan seterusnya. Tapi Tuhan itu Tuhan, memang dia adalah Tuhan plot twist yang luar biasa. Saya melayani
di Makassar, ada seorang diakon pengerja juga. Dia bilang begini, Pak, kami udah mandul cukup lama. Dia gedenya 150 kilo. Isinya juga gemuk, isinya 90 sekian kilo. Mereka berdua tidak bisa punya anak. Akhirnya mereka program diet, dietnya lumayan berhasil. Anaknya tetap gak bisa. Karena dicek-cek sama dokter vonis mereka ada kekurangan ini dan itu yang mengakibatkan mereka nggak bisa punya anak dan dokter suggest mereka untuk adopsi anak. Akhirnya mereka adopsi seorang anak perempuan, punya saudaranya diadopsi. Setelah itu di suatu ibadah Natal, tiba-tiba Tuhan suruh suaminya pegang perut istrinya. Bilang, pegang perut istrimu, doakan. Dan malam itu dia doakan perut istrinya. Dia bilang, dalam nama Yesus Tuhan aku mau hadiah Natal, punya anak Tuhan. Dan benar, tahun depannya istrinya hamil. Anak satu. 1,5 tahun berikutnya hamil anak yang kedua. Sekitar 1,5 tahun lagi hamil anak yang ketiga. Dan terpaksa dia harus berdoa lagi, Tuhan tolong stop, jangan hamil lagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati, Tuhan akan berkati lebih dari apa yang pernah kau doakan dan harapkan. Itu sama seperti saya waktu anak ketiga Tuhan berkati, saya kaget. Istri saya bilang, babe, I think I'm pregnant. Yang bener lu. Coba cek lagi, dia cek lagi, iya. Coba ke dokter, dokter bilang iya positif. Waduh gimana? Nah kayak orang yang belum menikah terus hamil gitu loh. Takut banget, ya kurang lebih perasaan seperti itu. Kami sudah menikah tapi kami tetap kaget. But anyway, saya percaya itu rencana Tuhan. Karena waktu itu kami masih bergumul. Kami baru datang dari Amerika, baru pulang, kami masih bergumul. Hamil satu hal, tapi waktu anak itu lahir, dia hampir tidak tertolong. Dia biru semua. Di rumah sakit Royal Taruma. Dokter saya waktu dia di sesar, saya baru turun, beli kopi di bawah. Baru dapat kopinya, saya di pitch sama dokter, di telepon sama dokter, Pak segera naik. Kenapa? Segera naik. Waduh saya langsung gak enak. Wah saya takut, saya naik, begitu saya naik, langsung dokter bilang, Pak anaknya gak bisa napas. Biru semua, jadi dipakai napas bantu, akhirnya dikasihin selang-selang untuk bernapas. Apa itu? Inkubator, apa itu? Ventilator, ya. Saya pokoknya istilah-istilah kedokteran dan obat-obat saya nggak pernah tahu. Puji Tuhan dan saya nggak mau tahu. Ya, saudara, akhirnya anak itu dibawa, udah biru saudara, dan lahirnya pun prematur, kecil kayak tulang dibungkus kulit, benar-benar kecil sekali 2 kiloan. Saudara tahu? Setelah itu anak itu masuk, dipasang selang sekitar kayak 6-7 selang, mulai dari perut, kaki, tangan, semua, hidung, selang semua. Terus itu alat yang ada obat dimasukkan itu bertumpuk-tumpuk, kayak 7 tumpuk begitu. Saya masih ada fotonya. Saudara, aduh saya berdoa sama Tuhan, Tuhan engkau sudah kasih anak, aku enggak minta, enggak apa-apa. Tapi dikasih anak, anaknya kayak begini sekarang, bagaimana? Dokter bilang, Pak ini kayaknya susah untuk ditolong. Tapi pun kalau sampai dia tertolong, dia enggak bisa normal seperti anak biasa. Karena otaknya sudah kelamaan kehabisan oksigen. Waduh saya langsung drop. Kalau sampai anak ini cacat atau ada apa-apa terus hidup, ya kasihan juga ya kan. Akhirnya apa? Saya pulang. Waktu itu saya harus KKR di Palu bersama dengan Jonas Asmiranda. Saya sudah batalkan. Tapi pada saat saya pulang, Tuhan kayak ngomong sesuatu kepada saya. Saya nggak pernah mengutamakan pelayanan. Jangan pun anak sakit. Kalau ada istri saya bilang, kamu bisa nggak tolongin aku hari ini, minggu ini kamu bisa nggak change the schedule? I will change my schedule. Karena buat saya family nomor 1 di atas pelayanan. Tuhan nomor 1, tapi pelayanan berikutnya, keluarga lebih penting. Akhirnya saya cancel. Tapi Tuhan bilang, no, layani aku. Tapi anakku di rumah sakit bagaimana? Aku nggak bisa konsentrasi. Layani aku, masih ada sekitar 1,5 minggu. Layani aku. Saya diskusi dengan istri saya bilang, ya kamu di sini juga nggak bisa apa-apa. Kalau memang God talk to you, then go ahead. Kamu layani aku. Singkat cerita saya telepon penjadwalan. Saya bilang, oke, aku ambil lagi, aku layani enggak apa-apa. Oh thank you Pak. Saya cuci baju anak saya ke belakang. Semua bajunya saya cuci, saya jemurin satu-satu. Waktu saya jemur baju anak saya berdoa seperti Abraham. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau tolong anak saya, kau tolong. Tapi kalau engkau sampai tidak tolong anak saya berjanji tidak akan kecewa. Saya akan persembahkan anak ini seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara jangan salah dipikir, waduh ini anak dikasih bukan saya minta, jadi saya nggak mau. Enggak, saya sayang sama anak saya. Saya cinta, saya sama anak itu sangat dekat. Karena anak itu sudah lahir, saya sayang banget. Saya doakan. Tapi saya persembahkan siang hari itu sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Setelah itu
Mendekati tanggal 15 Desember, our anniversary. 15 Desember pagi, setelah saya berdoa sehari sebelumnya, kami datang ke rumah sakit untuk besuk anak ini. Anak ini ada di depan di depan suster biasanya. Masuk pintu langsung anak di depan karena dia paling gawat. Hari itu saya masuk, anak itu tidak ada di situ. Wah, kami berdua kaget. Di mana anaknya? Susternya dengan senyum ngomong, ada ibu, anaknya di belakang. Kami langsung lega. Suster bilang, tadi malam dokter udah lepas satu persatu antibiotiknya. Karena dokter ngomong sama kita, percuma bu dihajar antibiotik, ibu bayarnya mahal, anaknya belum tentu sembuh. Kalau ibu izinkan, kami akan lepas satu persatu antibiotiknya nanti malam. Kalau ketolong ya ketolong, kalau enggak ya enggak, pokoknya begitu. Dan benar dia lepas satu persatu. Oksigennya diturunkan, saturasinya diturunkan, terus. Sampai akhirnya dicabut. Dia bisa bernafas 100% dengan paru-parunya dan tidak ada lagi obat yang dimasuk. Anak itu nangis dan anak itu sehat. Dan suster bilang, ibu anaknya di belakang bisa ibu susuin. Dan hari itu adalah hadiah anniversary kami yang terbesar. Anak itu sehat dan disusuin mamanya. Dan you know what the amazing thing? Asyir Karis Wijoyo namanya. Asyir it means bless and joy. Karis artinya grace, anugerah. Asyir Karis hari ini berusia hampir 6 tahun dan dia sudah mau naik ke kelas 1. Dia bukan hanya menjadi anak yang normal dan otaknya normal, tapi dia menjadi anak yang jenius. Saudara, dia bisa kali-kalian bagi-bagian, tambah-tambahan matematik. Dia bisa main game sampai saudara tanya, 3 kali 7 berapa? Dia bisa jawab. Dia punya otak yang lebih excellent dari rata-rata anak dan dia IQ-nya sangat tinggi. Dari 3 anak saya, dia yang paling pintar. Kalau Tuhan bekerja, dia akan lakukan plot twist yang luar biasa. Dari kehilangan akan menjadi kelebihan. Dari kekurangan, dari kehancuran akan jadi pemulihan yang sempurna dalam nama Yesus. Saya percaya terjadi dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Akhir tahun lalu, sekitar September, saya bergumul untuk membayar uang pangkal anak saya 2 itu tadi. Asyir Karis dengan cicinya Sifora. Kami membutuhkan sekitar 100-150 juta. Saya nggak tahu uang dari mana, karena post COVID income kami masih belum stabil. Untuk hari-hari cukup, untuk bulan-bulan cukup. Tapi untuk ekstra dadakan 150 juta kami nggak ada duit. Kami berdoa, nggak ada sesuatu yang berubah. Suatu sore saya ingat teman dulu pernah pelayanan 10 tahun yang lalu di satu gereja. Saya telepon dia, Pak, kamu dulu pernah offer istri saya untuk mau invest, untuk buat satu bisnis. Apakah offer itu masih ada? Dia bilang masih ada. Saya bilang ayo kita ketemu. Singkat cerita besok harinya kami ketemu. Dia bilang kamu sudah ada bisnis plan-nya belum? Belum ada. Karena istri saya tidak pernah mau bisnis. Istri saya maunya kerja. Hari itu saya jebak istri saya datang ke sana. Dan akhirnya ditanya, kamu punya bisnis plan? Istri saya ngeliatin saya. Saya kan sudah bilang saya tidak mau bisnis. Sepanjang jalan pulang dia ngomel, tapi saya tetap berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari drama 3-4 bulan terjadi. Akhirnya terjadi satu kerjasama. Dari satu teman saya kontak, akhirnya kami punya 9 investor yang lain. Dan ini bukan investor abal-abal. Dan mostly mereka adalah TBK. Mereka adalah investor-investor yang besar. Yang tidak kami kenal 8 orang yang lain. Tidak kami kenal. Hanya dari 1 orang. Tuhan tambah 2. Yang satu bawa 4. Yang satu bawa 5. Jadi akhirnya komplit. Sekitar April kemarin kami sign MOU. Kita buat PT. Dan istri saya menjadi direktur utama. Dan pilot project ini sedang berjalan. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kami harapkan nanti akhir tahun bisa jadi. Dan next tahun depan, setiap tahun kami berdoa, kami bisa expand lebih lagi. Dari cuma 150 juta saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kembalikan 30, 60, 100, mungkin saudara pikir, mana mungkin? Ya mungkin. Tuhan kembalikan lebih dari 100 kali lipat ganda. Karena Tuhan kita dahsyat. Amin.